Tonight on the news, Mercedes-AMG keliling Abu Dhabi, Toyota Corolla di Amerika, dan beberapa cabai-cabean di Indonesia. Oke, mengawali di news minggu ini, kita bakal pergi ke Stuttgart untuk bahas ini, Mercedes-AMG One. Karena beberapa minggu yang lalu, CEO Mercedes, Oleg Källenius, sempat bilang dia curiga kalau sebenarnya timnya rada mabok waktu setuju proyeknya jalannya. Tapi, ternyata tidak mabok-mabok amat karena tanggal 1 Juni kemarin, akhirnya muncul juga bentuk asli dari Mercedes-AMG One. Yap, setelah 5 tahun nunggu, akhirnya AMG One nunjukin bentuk produksinya bertepatan sama 55 tahun AMG. Sesuai dengan rencana awal, mesin yang dipakai unit P106C yang di blueprint, jadi maksudnya blueprinting ini di-copy dari unit yang dipakai di mobilnya Lewis Hamilton, tapi waktu Nico Rosberg juara dunia di tahun 2016. Jadi, ini power unitnya, mesin V6 turbo 1,6 liter, dipasangin sama energy recovery system, plus 2 motor listrik depan. Nah, 2 motor listrik ini nggak kayak di mobil F1. Jadi, ini all-wheel drive. Kalau mobil F1, rear-wheel drive kan. Ini all-wheel drive, 1063 horsepower, bisa ngedorong AMG One ke angka 352 km per jam. Total cuma bakal ada 275 unit, masing-masing harganya 2,75 juta pound kalau di Inggris. Di sini nggak tahu berapa, gue nggak pengen tahu, bakal mahal banget. Dan kabarnya mobil ini nggak legal di US, jadi siapapun yang udah pesen, orang Amerika, mereka nggak bisa ambil mobilnya, jadi mereka harus batalin pesanannya sama sekali. Ini mobil super kompleks, nggak bisa kalau gue bahas di sini langsung, banyak banget yang harus dibahas. Jadi, menurut kalian, mendingan kita bikin video khusus untuk AMG One sama Aston Martin Valkyrie nggak sih? Kalau kalian pikir kita harus bikin video khusus buat ini, langsung komen di bawah aja, oke? Nah, as I said, tadi AMG One harganya 2,75 juta pound. Nggak murah, mahal banget, dan nggak semua orang bisa beli. Tapi gue tahu apa yang bisa banyak dibeli orang. Toyota Corolla, ya, of course, salah satu mobil paling sukses di dunia. Nah, mungkin ingat nih, sekitar bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, Toyota baru-baru ini ngeluncurin GR Corolla. Nah, sekarang ada versi praktisnya. Namanya ini, GR Corolla Morizo. Kenapa praktis? Soalnya nggak ada jok belakangnya, jadi bisa dijadiin van, kayak Toyota Yaris van. Bentar. Ternyata gue salah. Jadi ternyata bukan buat jadi van. Oke. Sorry. GR Corolla Morizo ini basically versi hardcore dari GR Corolla. Nah, kenapa namanya Morizo? Morizo ini sebetulnya alias dari CEO-nya Toyota, Akio Toyoda. Nah, Akio Toyoda ini nggak kayak banyak CEO lainnya. Dia nggak cuma sekedar ngurusin hal-hal kantoran, tapi dia juga masih balap, dan dia bahkan ikut ngembangin mobilnya. Nah, kalau lagi balap atau lagi ngembangin mobil, dia namanya bukan Akio Toyoda, nama dia jadi Kinoshita Morizo. Nah, jadi dipasangin alias. Nah, jadi bayangin GR Corolla Morizo ini kayak versi Valentino Balboni, tapi dari GR Corolla, if that makes any sense, ya coba kalian bikin sense aja lah gitu. Nah, soal bahannya selain jok belakang hilang, speaker belakang juga pasti hilang. Motor jendela belakang juga hilang, karena nggak ada yang duduk di belakang. Wiper belakang juga dibuang bahkan, jadi nggak ada wiper belakang. Jadi kalau hujan ya nasib, terima view ke belakang rada repot. Udah gitu, pintu depannya juga ganti aluminium, nggak pakai steel. Atapnya carbon fiber. Peleknya juga dari BBS, sama kayak yang di GR Yaris Circuit Pack. Dan nggak kayak di GR Yaris Circuit Pack, ini dapat Michelin Pilot Sport Cup 2. In total, GR Corolla Morizo ini 100 kilo lebih ringan dari GR Corolla Circuit Pack yang biasa. Ya, mirip-mirip lah sama Renault Megane RS Trophy R dulu. Kan sekarang Megane RS Trophy R udah nggak ada nih. Cuma bedanya, kalau Megane RS Trophy R itu front wheel drive, ini all wheel drive. Oh, dan selain ngurangin berat, ada ubahan lain. Katanya gear ratio-nya agak dipendekin, kalau nggak salah. Gear ratio finalnya dipendekin. Abis itu, dia juga dapat tambahan torsi sedikit. Tapi itu, mechanical-nya mostly itu. Sama suspensi agak lebih stiff. Nah, gue sih nggak tahu Indonesia bakal kebagian apa enggak gitu. Soal GR Corolla ini, atau bahkan GR Corolla Morizo. Nggak tahu ya, TAM bakal masukin atau enggak. Atau apakah ntar ada importir yang mau masukin juga gue nggak tahu. Tapi jujur, kalau ini sampai datang, ini gue mau banget sih. Asal nggak digoreng aja sama tukang menggoreng mobil. Speaking of hatchback all-wheel drive, Hyundai Ioniq 5. Well, iya bentuknya hatchback sih, tapi ukurannya lebih dekat ke Range Rover kali ya. Nah, ini mobil baru muncul di Indonesia nih. Tapi udah populer banget. Maklum lah,
Indonesia belum pernah ketemu mobil elektrik dengan harga sekompetitif ini. Hyundai Indonesia ngasih harga agresif banget. Dan gue bilang emang harganya bagus banget sih. Dan ternyata mobilnya emang bagus gitu. Gue jadi penasaran sebenarnya nyoba. Nah, tapi gimana jadinya kalau Ioniq 5 dibikin kencang? Well, nggak perlu ngebayangin banget sih. Soalnya baru-baru ini ada spy-shot Hyundai Ioniq 5 pakai ban low profile, velg sporty, sama suspensinya rada dipendekin. Nah, kabarnya ini bakal jadi Hyundai Ioniq 5N, versi paling sporty dari Ioniq 5. Nah, drivetrain-nya kayaknya bakal ngambil dari Kia EV6 GT, saudaranya. Kia EV6 GT ini dapat 577 horsepower, jadi expect angka yang sama lah dari Ioniq 5 dan Ioniq 5N ya. Dan sama-sama all-wheel drive. Angkanya rada ngeri sih jujur. Tapi 577 horsepower sebenarnya di dunia EV kenceng tuh nggak seberapa. Tapi buat Hyundai kenceng, why the hell not gitu. Kira-kira kapan pengumuman resminya? Nggak tahu ya. Ditunggu aja deh kalau gitu. Dari Korea sekarang kita loncat ke Indonesia. Wait, what? Berita lokal, tumben-tumben ada berita lokal. Yes, kali ini ada berita lokal tentang cabai-cabean dari Porsche. Sorry. Maksudnya gini. Jadi baru-baru ini Porsche Indonesia ngeluncurin ada 9 unit khusus dari Porsche 911, 992. Spesialnya apa nih? Nah, kalau kata Managing Director Porsche Indonesia, Michael Vetter, 9 mobil yang udah kejual ini dibikin sebagai selebrasi akan kesenangannya kita, publik Indonesia, terhadap cabai. Yes, cabai. Makanya walaupun warna dasarnya putih, hitam sama GT Silver Metallic, 9 mobil ini semua kebagian aksen eksterior guard red, lava orange, sama python green. Ini 3 warna ini jadi representasi dari cengek domba. Kalian nggak semuanya dari Sunda ya? Maksud gue cabai rawit. Kalau di Sunda istilahnya cengek domba yang gede-gede itu. Nah, bahkan interiornya aja dibikin senada sama eksterior gitu. Pas seat insertnya warnanya sama ngejrengnya si panel interiornya dicat juga sama kayak aksen di eksterior. Nah, ini tuh kebenaran juga jadi menu pembuka lah buat kehadiran Exclusiva Manufaktur di Indonesia. Kalau kalian nggak tahu, Exclusiva Manufaktur itu adalah divisi Porsche yang ngizinin kalian buat bikin spek yang macam-macam lah, spek favorit kalian, apapun lah. Mau warna PTS, mau interior yang leather to sample, terserah macam-macam. Singkatnya itu. Yang menarik, di Asia Pasifik ini, cuma ada 2 negara yang kebagian divisi Exclusiva Manufaktur. Gue lupa satu lagi apa, tapi yang jelas Indonesia itu kebagian. Jadi, kalian bisa pesan Porsche dengan spek sesuka kalian. Kalau gue sih pengennya kayak 911 GT3 Touring, warna Ruby Stone gitu, atau Signal Yellow. Mungkin menarik juga. Atau berhubung, ini kan hubungannya sama cabai, ada yang mau bikin 911 tema gorengan. Oh, sebentar. 911 udah jadi bahan gorengan ya? Ya udah jadi deh. Hehehe. Menutup di news hari ini, pengumuman dari Cadillac dan BMW, karena dua-duanya baru aja ngasih teaser buat proyek Le Mans Daytona Hybrid mereka. Yap, proyek buat balap di Le Mans, di WEC, World Endurance Championship, sama IMSA Sports Car Championship kalau di US. Nah, IMSA ini BTW International Motorsport Association, tapi ngurusinnya cuma balapan di Amerika. Just American thing. Oke, ini dua-duanya. So, 2 mobil ini nanti bakal ikut full season dari IMSA Sports Car Championship. Jadi kayak di 12 Hours of Sebring, Daytona 24 Hours, PT Le Mans, mereka pasti ikutan. Selain itu, kebetulan Cadillac sama BMW udah confirm mereka bakal nurunin mobil mereka di Le Mans 24 Hours. Kemungkinan tahun depan. Buat tarung sama Peugeot, Toyota, Alpine, Glickenhaus, Porsche, terus Ferrari, dan kabarnya juga Acura bakal ikutan. Ya, Acura yang divisi mewahnya Honda, ya mereka bakal ikutan Le Mans. Lamborghini juga kabarnya 2024 kan bakal ikut. Kalian mungkin ingat beberapa minggu yang lalu gue bikin beritanya. Ini gue ngeliat situasi kelas LMDH ini sama LM Hypercar ini, it is so awesome ngeliat semua manufacturer terlibat di top kelasnya Le Mans. Harus gue bilang, World Endurance Championship sama IMSA Sports Car Championship mulai tahun depan kalian semua wajib follow seri ini karena ini bakal seru banget. 2023 cannot come soon enough. I'm super excited for this one. Okay, that is it for the news today. Jangan lupa subscribe ke Exotic Car Spotters Bandung untuk video-video mobil
mulai dari spotting, mulai dari review, atau video berita kayak gini, atau kayak kemarin Carpe Dia kita. Jangan lupa juga komen apa yang mau kita bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.